You think I'm such a happy person? No, you are wrong. Halo semuanya, saya Lutfi Masdurin. Di sini saya akan menjelaskan pengertian SKL mata pelajaran IPS SDMI. Sebelum kita menuju SKL, ada baiknya kita mengetahui tentang kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. SKL atau Standar Kompetensi Lulusan adalah seperangkat kompetensi lulusan yang dilakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi guru, dosen, tenaga kependidikan yang lain, peserta didik, orang tua, dan penentu kebijaksanaan. Standar kompetensi lulusan bermanfaat sebagai dasar penilaian dan pemantauan proses kemajuan dan hasil belajar peserta didik. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dikemukakan bahwa standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Oke, selanjutnya yaitu KI mata pelajaran IPS SD MI. KI atau kompetensi inti menjadi salah satu bahasan yang dipakai dalam pembelajaran pada kurikulum 2013. Kompetensi inti memiliki kedudukan yang sama dengan standar kompetensi yang digunakan pada kurikulum KTSP 2006. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang siswa pada setiap tingkat kelas atau program. Standar kompetensi lulusan tersebut meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pemilihan pada ranah sikap ini menjadi salah satu hal penting yang membedakan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Artinya, pemilihan ini diperlukan untuk memberi tekanan akan pentingnya keseimbangan fungsi sebagai manusia seutuhnya sebagaimana yang diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional tersebut. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa kompetensi inti terdiri dari 4 aspek yang tersusun dalam rumusan sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi inti 1 atau KI 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2 atau KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti 3 atau KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Yang keempat, kompetensi inti 4 atau KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Kemudian KD mata pelajaran IPS SDMI. KD atau kompetensi dasar adalah kompetensi yang terdiri atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik dengan memperhatikan karakter dan kemampuan awal peserta didik serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Kompetensi dasar SDMI untuk setiap mata pelajaran mencakup mata pelajaran meliputi pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya dan prakarya, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kompetensi dasar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 1, 2, dan 3 diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain atau integrasi interdisipliner untuk memudahkan pengorganisasian. Sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6, kompetensi dasar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial berdiri sendiri, namun pembelajarannya tetap menggunakan tematik terpadu, yaitu kompetensi dasar mata pelajaran IPS diintegrasikan ke dalam berbagai tema. Perkenalkan, nama saya Salma Talenta Anggraini, nomor absen 31, akan menjelaskan tentang contoh SKL mata pelajaran IPS dan SD atau MI. Contoh yang pertama dari SKL yaitu memahami identitas diri dan keluarga, serta mewujudkan sikap saling menghormati dalam kemajemukan keluarga. Yang kedua, mendeskripsikan kedudukan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan tetangga, serta kerjasama di antara keduanya.
Yang nomor 3, memahami sejarah, penampakan alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten, kota, atau provinsi. Yang nomor 4, mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. Yang nomor 5, menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah nasional, keragaman suku bangsa, serta kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang nomor 6, menghargai peranan tokoh pejuang dalam persiapan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang nomor 7, memahami perkembangan wilayah Indonesia, keadaan sosial negara di Asia Tenggara, serta benua-benua. Yang nomor 8, mengenal gejala peristiwa alam yang terjadi di lingkungan dan negara tetangga serta dapat melakukan tindakan dalam menghadapi bencana alam. Yang nomor 9, memahami peranan Indonesia di era global. Yang berikutnya adalah contoh KD. Contoh KD dapat dilihat di makalah yang telah kami share. Saya akan membacakan contoh KD beberapa, yaitu ada di kelas 1. Contohnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi identitas diri keluarga atau kerabat. Selanjutnya ada menceritakan pengalaman diri. Yang ketiga ada menceritakan kasih sayang antara anggota keluarga. Yang keempat menunjukkan sikap rukun dengan keluarga. Selanjutnya dapat dilihat di makalah. Untuk kelas 1-nya tadi ya. Untuk yang kelas 2 contohnya yaitu memelihara dokumen, benda, dan berharga miliknya. Yang kedua memanfaatkan dokumen dan benda penting keluarga sebagai sumber cerita. Yang nomor 3 menceritakan peristiwa penting dalam keluarga secara kronologinya. Selanjutnya juga dapat dilihat di makalah yang telah kami share. Yang kelas 3 yaitu ada yang pertama menceritakan lingkungan alam dan buatan sekitar rumah dan sekolah. Yang nomor 2 yaitu ada memelihara lingkungan dan buatan sekitar rumah dan sekolah. Yang nomor 3 ada membuat dena dan peta di lingkungan rumah dan sekolah. Yang nomor 4 melakukan kerjasama di lingkungan rumah dan sekolah atau keluarga. Selanjutnya juga akan kalian bisa juga dibaca di makalah yang telah kami share. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Azizatul Fauziah, NIM 122051833008 dari kelompok 9 akan menyampaikan materi mengenai contoh kompetensi inti pada mata pelajaran IPS MISD. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlakul mulia. Selanjutnya, contoh kompetensi dasar kelas 4. 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Kompetensi dasar 3.2 pada kelas 4 mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Lalu, kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi.
Lalu contoh kompetensi dasar kelas 5 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Kompetensi dasar kelas 5 3.2 menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Kompetensi dasar kelas 5 3.1 menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Lalu selanjutnya, kompetensi dasar kelas 6 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Lalu kompetensi dasar 3.2 pada kelas 6 menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.3 pada kelas 6 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya, Mas Yanwar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yanwar Ramadhani akan mempresentasikan tentang perbandingan K13 dengan KTSP. Yang pertama, strategi pembelajaran menurut KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Pengetahuan sosial yang disajikan tentang KTSP 2006 yaitu materi ilmu disajikan terpisah menjadi geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, tidak ada platform, semua kajian berdiri sejajar. Diajarkan oleh guru berbeda tim teaching dengan sertifikasi berdasarkan mata kajian. Untuk kurikulum K13, pengetahuan sosial, materi disajikan terpadu, tidak dipisahkan dalam kelompok geografis, sejarah, ekonomi, sosiologi, mengenalkan geografi sebagai platform kajian dengan pertimbangan semua kejadian dan kegiatan terikat dengan lokasi. Tujuannya adalah menekankan pentingnya konektivitas ruang dalam memperkokoh NKRI. Kajian sejarah, sosiologi, budaya, dan ekonomi disajikan untuk mendukung konektivitas yang lebih kokoh. Diajarkan oleh satu orang guru yang memberikan wawasan terpadu antara mata kajian tersebut sebelum mendalaminya secara terpisah dan lebih mendalam pada jenjang selanjutnya. Untuk KTSP 2006 yang pertama yaitu 1. Mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu untuk semua jenjang. 2. Mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi sendiri untuk semua jenjang. Nomor 3. Bahasa Indonesia sejajar dengan mata pelajaran lain untuk jenjang SD. Nomor 4. Setiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang berbeda untuk semua jenjang. Nomor 5. Tiap jenis konten pembelajaran diajarkan untuk terpisah. Nomor 6. Tematik untuk kelas 1 sampai 3. Ini dikhususkan untuk jenjang SD. 7. TIK adalah mata pelajaran tersendiri. Ini khususnya untuk jenjang SMP. 13. Yang pertama, setiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi untuk semua jenjang. Yang kedua, mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas untuk semua jenjang.
3. Bahasa Indonesia memiliki penghela mapel lain, sikap keterampilan berbahasa untuk jenjang SD. Yang keempat, semua mata pelajaran diajarkan terkait dan terpadu dengan pendekatan yang sama, melalui mengamati, menanya, mencoba, dan menalar untuk semua jenjang. Nomor 5, bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan terpadu satu sama lain, cross kurikulum atau integrated kurikulum untuk jenjang SD. Yang keenam, konten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan dijadikan konten penggerak mata pelajaran lain untuk jenjang SD. Untuk yang selanjutnya bisa dibaca sendiri. Terima kasih. Selanjutnya adalah kajian teori. Peraturan Pendidikan, Kebudayaan atau Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah menerangkan bahwa standar kompetensi SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan KI merupakan terjemahan atau operasional SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, afektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. KI harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. KI berfungsi sebagai unsur pengorganisasikan. KD sebagai unsur pengorganisasi. KI merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal KD. Organisasi vertikal KD adalah keterkaitan antara konten KD satu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas atau jenjang di atasnya sehingga memenuhi prinsip. Terima kasih.